Ternyata Kapten Timnas Malaysia ketakutan bertemu salah satu palang pintu Timnas Indonesia. Ini saya minta Indonesia bantai Malaysia 6-0. Yang puas dengan hasil imbang? Nggak mungkin, harus bantai-bantai. Harimau tetap harimau, nggak boleh diremehin. Kalau hari ini Garuda Muda kalah sama Malaysia, nambah panjang sejarah nggak pernah menang selama 16 tahun. Percuma hype gede, ternyata Indonesia masih belum bisa menang atas Malaysia. Sama Malaysia, berarti level kalian masih sama kayak Malaysia. Jangan jumawa. Lolos, tapi soal harga diri. Jadi dua-dua Malaysia bertemu dengan Indonesia, kekuatan Harimau Malaya 5 kali lipat, geng. Kayak gitu. Nah, sekarang fan-fan Indonesia kecewa, geng. Di kandang sendiri tidak bisa membantai Malaysia yang katanya mau membantai Timnas Malaysia, ternyata 0-0, geng. Seri terasa kalah, geng, bagi Timnas Indonesia, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Kinya akan ngereaction sebuah video Timnas Indonesia versus Timnas Malaysia nih, geng. Ya, pastinya kalau pertandingan antara kedua negara ini pastinya antara netizen maupun kedua belah pihak akan saling memanas ya, geng ya. Namun, geng ya, dari supporter ataupun fan daripada Indonesia ini sangat berlebihan, geng. Kenapa? Karena, geng, bila Malaysia bertemu dengan Indonesia di U23 itu tidak pernah menang, geng. Ya, menang mungkin 1-2 kali. Namun semenjak berapa tahun kayak gitu, 16 tahun ya, geng ya, kita Indonesia tidak pernah menang dengan Malaysia, geng. Nah, geng, banyak dari statement daripada konten kreator ya, geng ya, ataupun dari orang Indonesia sendiri, Malaysia akan kena bantai di pertandingan malam tadi, geng. Kayak gitu ya, geng ya. Banyaklah yang kapten daripada Malaysia takut dan lain sebagainya. Geng, Harimau Malaya tidak bisa diremehkan, geng. Karena bila bertemu dengan Indonesia, kekuatan Harimau Malaya ini, geng, bisa 5 kali lipat bermusuh dengan negara-negara lainnya, geng. Ikinya juga pelik. Kenapa Harimau Malaya ini kekuatannya, permainannya kok bisa seperti itu, geng? Bisa menahan imbang Indonesia. Bahkan, geng, di kandang Indonesia sendiri, geng. Nah, kan malu sendiri yang berkuar-kuar ingin membantai Timnas Malaysia. Namun ternyata menang terasa kalah, geng. Gak usah berlama-lama, geng. Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak dulu bersama-sama, geng. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda, silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Ternyata Kapten Timnas Malaysia ketakutan bertemu salah satu palang pintu Timnas Indonesia. Ubaidullah Samsul Fazili terang-terangan mengaku khawatir menghadapi Indonesia. Bukan karena permainan tim, tapi karena satu pemain. Nah, bagi yang bingung mau nonton Timnas Indonesia U23 melawan Malaysia, bisa klik link yang ada di bio. Ia menyebut Muhammad Ferrari sebagai pemimpin sejati di lini belakang dan jadi ancaman terbesar dalam pertandingan hidup mati nanti. Ferrari bukan cuma bek, dia adalah kapten, pemimpin, dan tembok kokoh Garuda Muda. Kini Malaysia dalam tekanan dan Ferrari hanya diam tapi mengintimidasi. Apakah Indonesia akan menang mudah atau justru Malaysia yang memberi kejutan? Malaysia kacau, Indonesia siap menghantam. Malaysia U23 datang ke AFF tanpa chemistry, persiapan mepet, pemain belum padu. Sementara Indonesia udah panas sejak 20 Juni. Laga perdana bisa jadi pembantaian Garuda Muda siap terbang tinggi. Bomber Timnas Malaysia U23 sesumber siap kerahkan 200%.
kekuatan untuk tumbangkan timnas Indonesia. Emang yakin bisa menang lawan timnas Indonesia? Lawan Filipina aja kalian tumbang. Kalau Malaysia ini bisa mengalahkan Indonesia, kemungkinan mereka bakal lolos ke semifinal. Kalau gua mah Indonesia 100% bisa mengalahkan Malaysia ya guys. Tapi bang, mereka lawan Brunei 7-1 bang. Tapi kan Indonesia menang 8-0. Tapi kan Malaysia sengaja mengalah bang lawan Filipina karena tidak mau diketahui kekuatannya melawan Indonesia. Ya nggak usah banyak alasan, kalah-kalah aja. Kita tunggu di tanggal 21 nanti. Kalau Indonesia menang, tolong akui kehebatan timnas Indonesia. Kami mau butuh itu aja. Malaysia cuma kalah nasib je. Pertandingan antara timnas Indonesia U23 menghadapi Malaysia U23 akan dimainkan kurang dari 1 jam lagi guys. Ya, ini pertandingan terakhir dari grup A di turnamen ASEAN U23 Championship tahun 2025. Dan iya, lawan Malaysia ini bukan soal pertandingan aja, tapi ini soal harga diri. Oke, harga diri. Nah, jadi iya seperti biasa kita akan melakukan prediksi skor. Nah, untuk teman-teman sendiri berapa prediksi skor untuk pertandingan kali ini? Kalau saya prediksi kita dapat 3 poin. 3 poin harga mati dan kita kasih 3-0 untuk Malaysia guys ya. Jadi saya prediksi timnas Indonesia U23 akan menang 3-0 atas Malaysia. Berapa prediksimu? Coba tulis di kolom komentar. Salam Garuda. Oke mas, prediksi skor buat hari ini? Hari ini saya minta Indonesia bantai Malaysia 6-0. Yang ngegolin siapa tuh kira-kira? Ngegolin Arkan, hat-trick, terus si Buffon main kan ya? Buffon mungkin. Udah. Oke, prediksinya Indonesia Malaysia. Indonesia dong, cukup 1-0 aja. James Rappen, yuk semangat. Prediksi skor Indonesia Malaysia 3-0. Kira-kira siapa tuh ya cetak gol? James Rappen 2, Robbie dari 1. Kira prediksi skornya berapa Indonesia Malaysia? 3-0. Kira siapa tuh yang ngegol? Raven, si itu Arkan Fikri, Raven 2, Arkan 1. Timnas Indonesia hanya membutuhkan hasil imbang untuk lolos ke semifinal Piala AFF U23 pada pertandingan menghadapi Malaysia besok. Tapi apa iya puas dengan hasil imbang? Nggak mungkin, harus bantai-bantai. Berbeda dengan Timnas Indonesia, Harimau Malaya, Timnas Malaysia harus menang pada laga versus Indonesia besok minimal dengan selisih gol 2-0. Karena sekarang timnas Malaysia berada di posisi ketiga, sedangkan yang lolos ke semifinal hanya juara grup dan 1 runner-up terbaik. Klasmen ini mengalami sedikit perubahan setelah AFF meralat peraturan dari kemarin goal difference atau selisih gol menjadi head to head. Berpatokan ke goal difference, harusnya timnas Malaysia di posisi kedua nih sekarang karena selisih golnya lebih banyak daripada Filipina. Walaupun bisa dikatakan berat untuk Malaysia karena timnas Indonesia lagi superior banget nih di grup ini, ditambah lagi timnas Indonesia bermain sebagai tuan rumah dan mendapat banyak dukungan dari supporter. Tapi pemain timnas Malaysia tetap optimis, mengatakan kalau bola itu bulat. Oke, boleh. Respect sama mentalitasnya nih. Yo, absen siapa aja yang udah kangen nonton pertandingan pertemuan timnas Indonesia sama Malaysia nih, rival seru pun. Banyak yang mengunggulkan Indonesia untuk membantai timnas Malaysia, geng. Namun, geng, 96 menit berlalu, geng, ya. Tak ada gol dari Indonesia ke Malaysia maupun Malaysia ke Indonesia, kayak gitu ya, geng, ya. Kita belum bisa mengalahkan Malaysia, geng. Belum bisa. Nggak tahu kenapa ya, geng, ya. Indonesia saat berhadapan dengan negara Malaysia ataupun timnas Malaysia, timnas Harimau Malaya ini, geng, kekuatannya wow, 10 kali lipat kalau betul dikitnya, geng, kayak pertahanannya, serangannya, operan bolanya. Wow. Kita kalau main dengan orang lain, ya kita semangat. Namun kalau dengan Malaysia, kenapa kayak gitu ya, geng, ya? Kenapa kayak gitu, geng, ya? Ya, kita tidak bisa meremehkan timnas Malaysia. Ini Harimau Malaya, geng. Kayak gitu ya, geng, ya. Ini Harimau Malaya. Kalau
versus timnas Indonesia, pasti kekuatannya melebihi itu, geng. Pasti itu, geng. Jangan diremehin. Jangan dibilang dibantai-bantai oleh segala macam. 16 tahun kita tidak pernah menang U23-nya, geng. Gak usah berlama-lama. Inilah, geng, hasilnya, geng. Dan banyak juga orang Indonesia yang kecewa, geng. Seri terasa kalah, geng. Waduh, kenapa ya? Karena di kandang sendiri, geng. Percuma hype gede, ternyata Indonesia masih belum bisa menang atas Malaysia. Di hadapan supporter yang dukung Indonesia, kita gagal menang di kandang sendiri. Malaysia diparkir tapi kok kita yang kehabisan bensin. Babak pertama kita dominan banget loh padahal. 71% ball possession, tembakan kemana-mana. Tapi ya itu, bolanya nggak mau masuk. Alvarez ditarik, Ahmad Maulana masuk. Terus, Jens Raven dapat peluang emas, udah tinggal tap in loh. Ditepis juga. Tap link di bio buat nonton bola lengkap. Malaysia nggak nyerah, malah sempat bikin jantung deg-degan juga lewat free kick dan tusukan Aiman Nabil. Tapi untung Cahyo Supriyadi lagi mode Spider-Man. Robin Darwish juga nyoba dari jarak jauh, lemparan ke dalam kayak roket, tapi tetap nihil gol. Dan akhirnya full time, skor tetap 0-0. Alias kacamata. Sebenarnya hasil ini cukup, kita tetap juara grup dan lolos ke semifinal. Tapi rasanya nggak puas banget gak sih? Kalau menurut kalian gimana? Harimau tetap harimau, nggak boleh diremehin. Kalau hari ini Garuda Muda kalah sama Malaysia, nambah panjang sejarah nggak pernah menang selama 16 tahun. Secara histori kita sering banget dibantai Malaysia. Dari 10 kali ketemu kita cuma bisa menang 2 kali. Di AFF U23 kita belum pernah menang lawan mereka. Terakhir aja cuma bisa imbang dan kalah tipis. Buat nonton pertandingan Indonesia versus Malaysia bisa lewat link yang ada di bio. Malaysia mereka punya 5 pemain beda yang udah nyetak gol lebih nyebar. Kita masih ngandelin Jens Raven sendirian. Jangan sampai mentang-mentang sekarang statistik kita lagi bagus, kita jadi lengah. Drop pendapat kalian. Main di GBK tapi cuma seri, kok bisa Garuda Muda nggak cetak gol lawan Malaysia? Waduh, main di kandang sendiri di hadapan ribuan supporter fanatik timnas Indonesia U23 malah cuma bisa imbang 0-0 lawan Malaysia. Padahal dari menit awal Garuda Muda udah ngegas habis, ngebombardir pertahanan negeri jiran lewat aksi lincar Ahmad Arjuna, Victor Letan sampai Raihan Nanan. Tapi sayangnya finishing zone dan kiper Malaysia Zulhilmi lagi jadi malaikat penjaga gawang, semua peluang emas Indonesia mental nggak bersisa. Nonton pertandingan timnas Indonesia, klik link di bio. Di babak kedua permainan Indonesia makin agresif, bahkan sempat nyaris jebol lewat aksi Jens Raven dan tembakan keras Robin Darwish. Tapi Malaysia main ngotot juga. Pertahanannya rapat banget kayak benteng, ditambah kiper mereka tampil solid. Meski gagal menang, hasil seri ini cukup buat Indonesia jadi juara grup A dan lolos ke semifinal. Tapi tetap aja netizen pasti banyak yang heran, masa lawan Malaysia di GBK nggak bisa cetak gol sama sekali. Ya itu kualitas kalian. Seri sama Malaysia, berarti level kalian masih sama kayak Malaysia. Jangan jumawa. Mana Oki caraku? Bro, aku berharap emang kamu masuk di babak kedua, biar ada perubahan. Dadano podo wae. Malah kena kartu kuning. Yo wis, next semifinal ku dulu bagus yo. Assalamualaikum. Bang, gimana nih? Kita seri nih bang, tapi Malaysia nggak lolos. Oke, jadi sebelum nih Malaysia lawan Filipina, Malaysia kalah. Tapi Indonesia lawan Filipina, Indonesia menang. Betul. Tapi kenapa hari ini boleh seri? Boleh seri karena? Karena hari ini bukan soal lolos apa nggak lolos, tapi soal harga diri. Jadi dua-dua negara jago hari ini. Tapi tanya kepada Indonesia kerana lolos. Saya doakan supaya Indonesia boleh dapat menjadi juara Piala Asia pada tahun ini. Tapi tadi lihat mainnya Indonesia gimana bang? Indonesia main bagus juga. Malaysia main juga bagus sebenarnya. 50-50. Kalau ada satu yang gol tadi, habis. Ternyata nggak ada yang gol. Mungkin lepas ni aku yang main Malaysia. Oke. Indonesia-Malaysia tetap sahabatan ya bang? Mantap. Temenan kita. Oke. Secara realistiknya, agak mustahil Malaysia mampu menang 3-0 ke atas Indonesia pada perlawanan kumpulan A Piala ASEAN bawah 23 di Stadium Gelora Bung Karno malam ni. Jika gagal menang 3-0, maknanya peluang skuad muda negara ke separuh akhir sudah tertutup. Tetapi perlawanan dengan Indonesia malam ini lebih kepada maruah, reputasi dan masa depan bola sepak dua negara serumpun, iaitu Malaysia dan Indonesia. Apa yang jelas, cabaran pemain bukan hanya pemain Indonesia di tengah padang, tapi penyokong fanatik mereka di Stadium Gelora Bung Karno JBK. Diharapkan pemain bimbingan Nafuzi Zain kekal fokus, terus berjuang hingga ke akhir wisi penamat untuk memastikan keputusan yang positif buat skuad negara. Kita harap sesuatu yang menggembirakan
buat skuad muda negara. Walaupun jelas cabaran bukan mudah selepas tewas 0-2 kepada Filipina pada perlawanan pertama. Follow saya untuk mengikuti perkembangan bola sepak dalam dan luar negara dengan bersahabat dengan saya. Like, komen, copy link dan repost. Assalamualaikum. Selalu diremehkan ya geng ya, selalu dianggap enteng karena kita bisa mengalahkan Filipina, karena Malaysia bisa kalah dengan Filipina. Namun geng, saat Malaysia bertemu dengan Indonesia, kekuatan Harimau Malaya 5 kali lipat geng. Kayak gitu. Nah sekarang fan-fan Indonesia kecewa geng. Di kandang sendiri tidak bisa membantai Malaysia yang katanya mau membantai timnas Malaysia, ternyata 0-0 geng. Seri terasa kalah geng bagi timnas Indonesia geng. Wah, iya geng ya, memang antara kedua pemain ini kayaknya juga tidak terlalu memfollow kalau pasal bola. Kenapa? Karena kalau pasal bola ini geng akan menjadi kericuhan ataupun pergaduhan antara kedua negara ini geng. Makanya ikinya ya mendukung seperti Aisyah lah 50-50 kayak gitu ya geng ya. Jadi ikinya cuma menyarankan kepada netizen dan juga pada konten kreator Indonesia, jangan dianggap remeh timnas Malaysia. Jangan sekalipun anggap remeh timnas Malaysia. Bila timnas Malaysia bertemu dengan timnas Indonesia, Harimau Malaya akan 5 kali besar kekuatannya geng. Bayangkan 5 kali lipat kekuatannya bila bertemu timnas Indonesia. Itu jelas banyak yang berkomentar seperti itu. Kenapa sih kalau bertemu dengan timnas Malaysia kok rasanya berat banget ya geng ya. 16 tahun geng nggak pernah menang. Gimana geng kayak itu. Kalau dengan negara Thailand dan yang samanya Vietnam lagi gampang kayak gitu menangnya. Tapi dengan timnas Malaysia, wah harga diri katanya geng ya. Wah. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, and share-nya. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahun dimana di next video. Bye bye.